Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang fungsi dan manfaat media dalam pembelajaran di SD. Namun, sebelum kepada fungsi dan manfaatnya, kita harus tahu dulu apa itu media. Istilah media mula-mula dikenal dengan alat peraga. Kemudian dikenal dengan istilah audiovisual aids. Apa sih itu audiovisual aids? Audiovisual aids itu alat bantu pandang atau alat bantu dengar. Selanjutnya disebut juga instructional materials atau materi pembelajaran. Dan kini istilah yang sering kita gunakan di dalam dunia pendidikan nasional adalah instructional media, atau yang biasa disebut dalam bahasa Indonesia adalah media pendidikan atau media pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, media memiliki fungsi sebagai pembawa informasi dari guru kepada siswa. Fungsi media pembelajaran ada 6. Di sini saya akan menjelaskannya satu persatu. Fungsi yang pertama yaitu fungsi atensi. Ada yang tahu nggak sih fungsi atensi itu apa? Fungsi atensi adalah media visual merupakan inti, yaitu menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi kepada isi pelajaran yang berkaitan dengan makna visual yang akan ditampilkan atau menyertai teks pelajaran. Seringkali pada awal pelajaran siswa tidak tertarik dengan materi pelajaran atau mata pelajaran itu merupakan salah satu pelajaran yang tidak disenangi oleh mereka. Contohnya, siswa tidak menyukai pelajaran matematika, sehingga siswa tidak akan memperhatikan guru dalam menerangkan pelajaran matematika. Dengan media gambar, khususnya gambar yang diproyeksikan melalui overhead, proyektor dapat menenangkan dan mengarahkan perhatian mereka kepada pelajaran yang akan mereka terima. Demikian, kemudian untuk memperoleh dan mengingat isi pelajaran semakin besar. Yang kedua yaitu fungsi afektif. Fungsi media dapat terlihat pada tingkat kenikmatan siswa ketika proses pembelajaran berlangsung. Selanjutnya yaitu yang ketiga, fungsi kognitif. Media dapat mengungkapkan bahwa lambang visual atau gambar dapat memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan meningkatkan informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar. Yang keempat yaitu fungsi kompensasi. Media pembelajaran terlihat dari siswa dalam memahami teks, membantu siswa yang lemah dalam membaca, dan untuk mengingat kembali informasi yang ada pada teks. Yang kelima yaitu fungsi psikomotorik, yaitu fungsi ini bermaksud untuk menggerakkan siswa melakukan suatu kegiatan terutama yang berkenaan dengan hafalan-hafalan. Yang terakhir yaitu fungsi evaluasi. Fungsi evaluasi ini bermaksud agar segala kegiatan belajar mengajar yang telah dilaksanakan dapat dilakukan penilaian siswa dalam respon pembelajaran. Dan media pembelajaran pun memiliki beberapa manfaat. Yang pertama yaitu penyampaian materi pembelajaran dapat diseragamkan. Dengan bantuan media pembelajaran, penafsiran yang berbeda antar guru dapat dihindari dan dapat mengurangi terjadinya kesenjangan informasi di antara siswa dimanapun berada. Selanjutnya yaitu proses belajar menjadi lebih jelas dan menarik. Media dapat menampilkan informasi melalui suara, gambar, gerakan, dan warna, sehingga membantu guru untuk menciptakan suasana belajar menjadi lebih hidup, tidak monoton, dan tidak membosankan. Yang ketiga yaitu proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. Dengan media, akan terjadinya komunikasi dua arah secara aktif antara guru dan siswa melalui tanya jawab. Yang keempat yaitu efisiensi dalam waktu dan tenaga. Dengan media, tujuan belajar akan lebih mudah tercapai secara maksimal dengan waktu dan tenaga seminimal mungkin. Yang terakhir yang kelima yaitu meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Secara umum, media pendidikan mempunyai kegunaan-kegunaan. Di antaranya, yang pertama memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat materialistis dalam bentuk
kata-kata tertulis atau lisan saja. Yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Misalnya, objek terlalu besar bisa digunakan dengan realita, gambar, film bingkai, film, atau gambar. Atau objek yang terlalu kecil, nah dibantu dengan proyektor mikro, film, atau gambar. Atau gerak yang terlalu lambat atau cepat. Nah, yang selanjutnya yaitu kegiatan atau peristiwa yang terjadi di masa lalu bisa ditampilkan lewat video, film, atau foto. Nah, selanjutnya objek yang terlalu kompleks. Yang terakhir, konsep yang terlalu luas. Penggunaan media pendidikan secara tepat dan bervariasi dapat mengatasi sikap pasif siswa yang berguna untuk yang pertama, menimbulkan kegairahan belajar jadi lebih semangat dalam belajar. Yang kedua, memungkinkan interaksi yang lebih langsung antara anak didik dan lingkungan. Dan yang ketiga, memungkinkan siswa belajar sendiri-sendiri menurut kemampuan dan minatnya. Hubungan guru dan siswa merupakan elemen yang paling penting dalam sistem pendidikan saat ini. Guru harus selalu hadir untuk menyajikan materi pelajaran dengan bantuan media apa saja, sehingga terdapat beberapa manfaat. Di antaranya yang pertama, meningkatkan rasa saling pengertian dan simpati dalam kelas. Yang kedua, membuahkan perubahan signifikan tingkah laku siswa. Yang ketiga, menunjukkan hubungan antar mata pelajaran dan kebutuhan dan minat siswa dengan meningkatnya motivasi belajar siswa. Selanjutnya, membawa kesegaran dan variasi bagi pengalaman belajar siswa. Selanjutnya, membuat hasil belajar lebih bermakna bagi berbagai kemampuan siswa. Dan terakhir, memberikan umpan balik yang diperlukan yang dapat membantu siswa mengemukakan seberapa banyak yang telah mereka pelajari. Sekian video presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Di sini saya sedang belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.